Ya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu unsur yang paling esensial di dalam hukum pidana, yakni melawan hukum, atau juga dikenal dengan wederrechtelijkheid di dalam hukum pidana. Kalau di dalam hukum perdata juga dikenal dengan onrechtmatigheid. Di hukum pidana, unsur wederrechtelijkheid ini atau unsur melawan hukum ini adalah unsur yang konstitutif atau unsur yang wajib terpenuhi atau wajib ada di dalam setiap perbuatan yang dapat dihukum. Karena tidak mungkin seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak melawan hukum kemudian dia dipidana. Tidak ada dasarnya seseorang dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang tidak melawan hukum. Jadi itu intinya. Melawan hukum, melawan hukum ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada 4 jenis. Yang pertama melawan hukum umum. Melawan hukum umum ini adalah suatu sifat yang pada intinya di dalam semua perbuatan pidana di dalam undang-undang itu harusnya secara umum perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Artinya tanpa walaupun suatu perbuatan itu dipositifkan di dalam undang-undang itu karena memang dia melawan hukum dari sananya. Contoh misalnya pembunuhan atau misalnya pencurian, itu kan walau sebelum larangan membunuh itu dicantumkan di dalam undang-undang, maka melakukan pembunuhan itu memang sudah melawan hukum, secara umum sudah melawan hukum, walaupun itu tanpa dipositifkan di dalam undang-undang atau di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi memang sifat melawan hukum daripada perbuatan itu sudah umum begitu. Jadi makanya itu yang dinamakan dengan sifat melawan hukum yang umum. Kemudian sifat kedua, sifat melawan hukum yang khusus. Nah, sifat melawan hukum yang khusus ini adalah melawan hukum yang dicantumkan secara ekspresif verbis atau secara tertulis di dalam rumusan pasal, di dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi unsur itu dicantumkan secara tertulis di dalam rumusan delik. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam KUHP itu ada beberapa perbuatan, ada beberapa delik itu yang di dalamnya itu unsur melawan hukum ditulis. Contoh misalnya pencurian, misalnya pasal 362. Di situ disebutkan secara tertulis unsur melawan hukum. Nah, tujuan unsur melawan hukum itu dicantumkan di dalam rumusan delik atau sebagai salah satu unsur inti delik atau bestandel delik itu, menurut memori van toelichting atau menurut memori penjelasannya, itu adalah karena jangan sampai ada orang yang melakukan perbuatan, ada seorang yang melakukan perbuatan yang perbuatan itu mencocoki rumusan delik, tetapi orang itu memiliki hak untuk melakukan perbuatan itu. Jadi sehingga dimasukkan unsur tersebut. Karena kalau tidak dimasukkan, maka semua orang yang melakukan atau mencocoki rumusan delik tadi akan dipidana. Padahal ada beberapa orang atau ada sebagian orang yang melakukan perbuatan serupa yang telah mencocoki rumusan delik, namun dia tidak melawan hukum. Karena apa? Karena dia memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut, atau dia berhak atas benda tersebut. Misalnya dia mengambil barang miliknya sendiri,
dari orang lain yang kebetulan misalnya barangnya itu dipinjam sama si A, kemudian dia ambil barang itu dari si A, ya dia mencocoki rumusan delik karena dia mengambil barang, tapi itu barang miliknya, misalnya. Nah, jadi maksud pembuat undang-undang mencantumkan sifat atau unsur melawan hukum di dalam suatu rumusan delik itu adalah sebenarnya untuk mempersempit cakupan daripada sifat melawan hukum di dalam perbuatan atau rumusan delik tersebut. Jadi di dalam memori penjelasan tadi disebutkan bahwa sifat melawan sifat melawan hukum yang dimaksud di dalam rumusan delik itu adalah karena perbuatan itu dilakukan tanpa hak atau Sonder Eigenrecht, dilakukan tanpa hak. Itu menurut memori penjelasan, tapi tidak terbatas sampai di situ saja. Karena ada juga yang melakukan misalnya melanggar hak subjektif orang lain, misalnya. Itu juga termasuk di dalam ruang lingkup sifat melawan hukum yang khusus, atau juga melanggar kewajiban. Itu juga termasuk di dalamnya. Yang penting di dalam rumusan delik itu disebutkan secara tertulis unsur melawan hukumnya. Kemudian kita lanjut ke jenis yang ketiga, itu adalah sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum formil atau formil wederrechtelijkheid ini adalah sifat melawan hukum yang terjadi secara otomatis karena seseorang telah memenuhi sesuatu perbuatan, telah memenuhi suatu rumusan delik. Jadi ketika perbuatan seseorang itu mencocoki rumusan delik, unsur-unsurnya terpenuhi, maka otomatis perbuatan sifat melawan hukum itu juga terpenuhi dengan sendirinya. Karena secara formil perbuatannya itu sudah melawan hukum ketika perbuatannya itu telah mencocoki rumusan delik atau delik omschrijving. Delik omschrijving ini suatu perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur di dalam rumusan delik, walaupun tidak dicantumkan secara spesifik unsur melawan hukumnya. Namun ketika perbuatannya ini telah voltoi, telah selesai dilakukan, unsurnya telah terpenuhi semua, maka otomatis dia telah juga melawan hukum secara formil, seperti itu. Ajaran sifat melawan hukum formil ini dianut oleh para penganut positivisme hukum, seperti contohnya Profesor Simons ya, di dalam salah satu ahli hukum Belanda yang menganut ajaran positivisme itu. Jadi dia menganut ajaran melawan hukum yang formil. Yang terakhir, ajaran melawan hukum atau sifat melawan hukum yang material atau material wederrechtelijkheid. Nah, di sini para penganut ajaran ini mengatakan bahwa tidak cukup perbuatan itu seseorang itu dipidana hanya karena dia mencocoki rumusan delik saja atau melawan hukum secara formil. Namun dia juga selain melawan hukum secara formil, dia juga harus melawan hukum secara material, atau perbuatannya itu memang dianggap melawan hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi para penganut yang ajaran melawan hukum material ini merasa tidak cukup kalau orang itu dihukum hanya karena atau pidana hanya karena dia melawan hukum secara formil, tapi juga harus melawan hukum secara material. Nah, ajaran melawan hukum material ini ada yang menerimanya secara positif dalam fungsinya yang positif, namun kebanyakan para ahli hukum itu dia yang menerima ajaran melawan hukum material ini hanya membatasinya pada sifatnya yang negatif atau negatif material wederrechtelijkheid. Kalau bagi penganut ajaran
positivisme itu tidak mengakui adanya ajaran melawan hukum yang material ini. Mereka bilang suatu perbuatan itu hanya mendapatkan sifat melawan hukum daripada undang-undang saja. Ketika seorang telah mencocoki rumusan delik, maka perbuatan tersebut sudah melawan hukum. Kalaupun ada alasan-alasan peniadaan pidana, Rechtvaardigingsgronden itu, alasan-alasan pembenar misalnya, atau alasan-alasan pemaaf, Schuldverdigingsgronden, itu harus dicantumkan di dalam undang-undang. Bagaimana kita ketahui ada alasan pembenar di dalam kitab undang-undang hukum pidana, ada juga alasan pemaaf yang dicantumkan. Jadi mereka bilang itu harus berdasarkan undang-undang. Nah, sedangkan bagi penganut ajaran melawan hukum yang material itu, mereka bilang bahwa alasan pembenar maupun alasan pemaaf itu tidak hanya terbatas pada undang-undang, tapi ada juga di luar undang-undang, atau buiten strafwetluitingsgronden, atau alasan-alasan peniadaan pidana di luar undang-undang, seperti itu. Jadi melawan hukum yang material itu hanya diberlakukan dalam fungsinya yang negatif, karena pemberlakuan atas fungsi yang positif itu bertentangan langsung dengan asas legalitas atau pasal 1 ayat 1 KUHP, sehingga tidak bisa diterapkan secara positif. Walaupun di Jerman waktu Nazi dulu, ya mereka menggunakan analogi untuk menerap untuk mencocokkan suatu perbuatan itu dengan suatu rumusan delik di dalam undang-undang, padahal seharusnya tidak bisa. Suatu perbuatan itu tidak belum dicantumkan di dalam undang-undang, namun mereka menggunakan penafsiran yang analogis, sehingga banyak perbuatan-perbuatan yang tadinya tidak bisa dipidana dengan KUHP mereka justru dipidana karena itu. Nah, jadi itu ya, sifat melawan hukum ada 4 jenis tadi, dan di Indonesia sendiri itu juga dianut, bahkan melawan hukum material itu sudah banyak jurisprudensinya yang dalam fungsi yang negatif itu. Sudah banyak jurisprudensinya. Salah satunya ada jurisprudensi dalam tindak pidana korupsi, misalnya seorang dibebaskan karena hakim melihat bahwa perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, karena yang pertama negara tidak dirugikan, yang kedua kepentingan masyarakat terlayani, dan yang ketiga si pelaku itu tidak mendapatkan keuntungan. Jadi itu salah satu contoh sifat melawan hukum yang material yang negatif itu diterapkan di dalam jurisprudensi kita. Berbicara mengenai sifat melawan hukum ini, sebenarnya banyak mendapat pengaruh juga dari hukum pidana Jerman. Di Jerman itu mula-mula dikenal ajaran yang namanya Tatbestandsmässigkeit. Tatbestandsmässigkeit ini adalah suatu pandangan yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa dipidana walaupun perbuatannya itu tidak mencocoki seluruh lukisan di dalam suatu delik, atau tidak mencocoki semua unsur di dalam suatu delik. Jadi ada unsur-unsur tertentu saja yang cukup dipenuhi oleh seseorang untuk dia bisa dipidana, seperti itu. Kemudian Tatbestandsmässigkeit ini ditinggalkan dan digantikan dengan ajaran Wissenschaft ini, ajaran yang hakiki ini. Ajaran yang hakiki ini
menerangkan bahwa walaupun sudah suatu perbuatan itu sudah mencocoki seluruh rumusan delik, namun jika secara substansial, secara hakiki sebenarnya perbuatannya ini tidak patut untuk dipidana, maka seseorang itu tidak bisa dipidana walaupun dia sudah mencocoki rumusan delik. Ajaran Vincenzo ini kemudian dicontohkan seperti ini oleh Pompe. Misalnya si A itu membeli barang dari si B. Si A mengetahui bahwa barang ini adalah barang hasil kejahatan, barang dari hasil kejahatan, sehingga si A itu sebenarnya sudah memenuhi unsur delik penggelapan, delik penadahan. Nah, namun si A tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli ini adalah miliknya, karena tadinya barang ini dicuri oleh si B darinya, tapi dia tidak mengetahui. Tapi dia hanya mengetahui bahwa barang ini dari kejahatan. Nah, di situ Pompe bilang si A ini tidak boleh dipidana karena walaupun dia telah memenuhi rumusan delik, namun secara hakiki Vincenzo atau Demwesenah itu orang ini tidak patut dipidana karena delik itu tidak ditujukan untuk menghukum orang yang menadah barang miliknya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, beberapa ahli hukum lain mengatakan bahwa ide Vincenzo ini juga bisa juga bisa digantikan dengan teori sifat melawan hukum material tadi. Nah, sifat melawan hukum material ini sudah cukup digunakan untuk mengakomodir ide Vincenzo tadi dari Jerman. Ya, mungkin itu sekilas mengenai sifat melawan hukum. Terima kasih.